أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على رسول القائل. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الحاضرون والجماعة رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Huda rahimakumullah, sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa setiap Rabu pagi kita akan bersama-sama mengkaji, membaca dan insyaallah memahami apa yang telah termaktub di dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Suhaili. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang lanjutan bab al-udhiyah. Pagi ini kita akan bahas tentang hukmul udhiyah, yaitu hukum berkurban. Syekh Wahbah Suhaili mengawali tentang subjudul ini dengan sebuah penyampaian, ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyah, bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Hal hiya wajibatun am hiya sunnatun, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Untuk mengingat kembali tentang bab ini, mari kita sama-sama baca saja dari kitab ini supaya kita mendapatkan satu anugerah balasan pahala di sisi Allah. Karena kewajiban untuk tolak ilmu itu adalah tidak ada kelam dengan waktu dan usia. Oleh karena itu, mengawalinya Syekh Wahbah Suhaili menyampaikan sebuah pandangan dari ulama mazhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu, dan telah berkata Abu Hanifah dan para sahabatnya, innaha wajibatun marrah fi kulli amin 'alal muqimina min ahlil ansar. Abu Hanifah menyampaikan bahwa berkurban hukumnya itu wajib satu kali setiap tahun bagi orang yang bermukim, bagi orang yang menetap di satu negeri. Ini menurut
segala hal ihwal berkaitan dengan hukum di dalam kitab ini memaparkan 4 pandangan dari imam madhab. Nah, sebagaimana mengawali pembahasan ini, Sahabat Suhaili menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah bahwa kurban adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang bermukim di satu negeri, dilaksanakan setiap tahun wajibnya. Wa dzakara Tahawi wa ghairuhu anna ala qauli Abi Hanifah wajibatun wa ala qauli sahabah wa ala kulli sahibaini Abi Yusuf wa Muhammad sunnatul muakkadah. Sementara itu Imam At-Tahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah hukum berkurban itu wajib. Sementara menurut 2 orang sahabatnya, menurut 2 orang sahabat dari Abu Hanifah yaitu Ayyub Yusuf dan Muhammad, bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Wa qala ghairu Hanifiyah, dan telah berkata selain Imam Abu Hanifah, innaha sunnatul muakkadatun ghairu wajibah, bahwa menurut pandangan selain Imam Abu Hanifah bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Wa yukarrihu tarkuhu liqadir 'alaiha, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Jadi selain Imam Abu Hanifah menghukumi kurban itu adalah sunnah muakkadah dan makruh meninggalkannya pada saat di mana Idul Adha dan hari tasyrik dia berkemampuan untuk membeli hewan kurban. Terus sekarang misalnya sekitar 2,5 juta ke atas lah ya, 1 ekor kambing. Jadi pada saat itu uang ada, kemudian tidak mengganggu urusan dan kebutuhan yang lain, maka dia makruh untuk meninggalkan atau tidak berkurban pada saat itu. Itu menurut pandangan selain Imam Abu Hanifah. Wa dzalika 'indal Malikiyah 'alal masyhur li ghairil haji bi Mina. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab Maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tengah berada di Mina. Fa inna arada insanun ayyudhiya bi nafsihi ala kulli min 'indihi mimman tajibu alaihi nafaqatuhu jazun fil malah. Nah, ini adalah disampaikan oleh Sayyid Al-Zuhaili, wal akmalu 'inda al-qadir an yudhi 'ala kulli syahsin indahu udhiyatun. Selanjutnya menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian lantas meniatkan sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya. Pandangan tentang hukum berkurban bagi siapa saja yang hanya mampu menunaikan penyembelihan hewan kurban pada saatnya, dia mewakili atas namakan keluarganya, maka yang lain telah gugur. Wahia inda Syafi'iyah sunnatun 'ain lil munfaridin fil umri marrah wa sunnatun kifayatun in ta'addada ahlul bait fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'. Jadi menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah ain bagi setiap orang 1 kali seumur hidup.
dan sunnah kifayah setiap tahun bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu orang, dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga. Ini menurut pandangan atau mafhum dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menetapkan bahwa hukum berkurban itu sunnah ain, ya, sunnah bagi individu. Tetapi kata beliau, jika salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka anggota keluarga yang lain tidak lagi atau terhukumi, ya, anjuran untuk berkurban. Nah, oleh karena itu, inilah sesungguhnya yang kalau kita amati bagaimana para imam madhab itu menetapkan syariat, menetapkan hukum dari setiap ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kemudian kita melihat pandangan-pandangan dari 4 imam madhab, seluruhnya merujuk pada satu dalil. Misalnya, sebagaimana telah disampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana Imam Hanafi menetapkan hukum kurban itu wajib karena ada dasar dalil. Sebagaimana dalil tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Indikator hukumnya wajib dari pandangan yang disampaikan oleh Imam Hanafi dari dalil ini. Nggak mungkin kan sesuatu amal perbuatan ketika ditinggalkan sampai kemudian baginda Rasul merujuk pada satu amalan yang sesungguhnya dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga ketika kemudian kata Rasul tidak melaksanakan berkurban, jauhi tempat sholat. Berarti ini hukumnya wajib. Dalil yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilalun dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Hadis ini disampaikan sebagai rujukan dari jumhur ulama yang menetapkan sunnah hukumnya berkurban bagi setiap orang yang mampu. Rasulullah bersabda, jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya hingga datang hari berkurban. Hadis ini disampaikan oleh di dalam kitab hadis kecuali Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Inilah satu argumentasi yang disampaikan oleh jumhur ulama bahwa di sini ada kata-kata wa arada ahadukum, jika seseorang menginginkannya atau berniat untuk berkorban. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak menginginkan, tidak berniat, maka tidak perlu untuk menunaikan ibadah kurban. Yang terakhir, ini jumhur ulama yang menyatakan bahwa hadis ini tindakan berkurban dikaitkan dengan keinginan. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun hunna 'alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu. Al-witru wan nahru was salatu duha." Ada 3 hal yang bagi saya hukumnya wajib atau fardu, sementara bagi kalian sunnah, yaitu sholat witir, berkurban, dan mengerjakan sholat duha. Ini pandangan ulama bahwa hukumnya menunaikan penyembelihan hewan kurban itu sunnah. Karena baginda Rasul bersabda tadi, ada 3 hal yang diwajibkan atasmu kecuali untuk umatku hukumnya sunnah. Apa itu? Yang pertama sholat witir, yang kedua
penyembelihan hewan kurban, dan yang ketiga adalah salat duha. Coba bayangkan Pak, kalau ketiga hal ini diwajibkan bagi kita luar biasa ya. Nah ini Rasulullah menetapkan, maka ulama madhab berpandangan bahwa hukumnya penyembelihan hewan kurban adalah sunnah bukan wajib. Terakhir, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk berkurban, sementara bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan beberapa hal yang terkait dengan hukum al-udhiyah atau hukum berkurban, sebagaimana para ulama mazhab menyampaikan dengan argumentasi pada landasan dalil yang qat'i dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di pekan depan pada gelombang dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an